Legenda ikan duyung, atau yang sering dikenal dengan sebutan Putri Duyung, merupakan cerita rakyat yang tersebar di berbagai budaya di seluruh dunia. Kisah ini biasanya menggambarkan makhluk yang setengah manusia dan setengah ikan, dengan tubuh bagian atas seperti manusia, sementara tubuh bagian bawah berupa ekor ikan. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang legenda ikan duyung dari berbagai perspektif budaya. Asal-usul dan sejarah legenda ikan duyung dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno dengan referensi yang ditemukan dalam mitologi dan literatur berbagai peradaban, termasuk Yunani, Romawi, dan Mesopotamia. Salah satu kisah tertua berasal dari mitologi Asiria, di mana Dewi Atargatis, yang dikaitkan dengan cinta dan kesuburan, berubah menjadi ikan duyung sebagai penyesalan setelah tanpa sengaja membunuh kekasihnya. Yunani dan Romawi kuno. Dalam mitologi Yunani, terdapat makhluk yang dikenal sebagai siren, yang meskipun berbeda dari putri duyung, memiliki beberapa kesamaan. Siren digambarkan sebagai makhluk setengah burung dan setengah wanita yang menggunakan nyanyiannya untuk memikat para pelaut menuju kematian. Namun, seiring berjalannya waktu, penggambaran siren mulai berubah menjadi lebih mirip dengan putri duyung, dengan tubuh setengah ikan. Dalam cerita Romawi, ada kisah tentang Ulysses yang harus mengikat dirinya ke tiang kapal agar tidak terpengaruh oleh nyanyian memikat dari siren. Legenda ini kemudian berkontribusi pada citra populer dari Putri Duyung sebagai makhluk yang cantik tetapi berbahaya. Eropa Abad Pertengahan. Selama Abad Pertengahan, cerita tentang Putri Duyung menyebar luas di Eropa. Mereka sering digambarkan dalam seni dan literatur sebagai makhluk yang memikat dan menawan, tetapi juga bisa menjadi pertanda bencana atau kemalangan bagi para pelaut. Salah satu cerita terkenal adalah kisah tentang Melusine, seorang wanita yang berubah menjadi putri duyung setiap Sabtu karena kutukan. Asia Tenggara dan Pasifik. Di Asia Tenggara, legenda tentang ikan duyung juga sangat populer. Di Filipina, mereka dikenal sebagai sirena dan sering dianggap sebagai makhluk yang bisa membawa keberuntungan atau malapetaka. Di Indonesia, terutama di daerah pesisir, ada cerita tentang Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang kadang-kadang digambarkan memiliki bentuk seperti ikan duyung dan berkuasa atas kehidupan di laut. Modernisasi dan budaya populer. Legenda ikan duyung terus berkembang dan menemukan tempatnya dalam budaya populer modern. Salah satu contoh paling terkenal adalah The Little Mermaid, karya Hans Christian Andersen, yang kemudian diadaptasi menjadi film animasi oleh Disney. Cerita ini menggambarkan seorang putri duyung muda jatuh cinta dengan seorang pangeran manusia dan berusaha untuk menjadi manusia. Makna dan simbolisme. Ikan duyung seringkali melambangkan berbagai tema, termasuk kecantikan, bahaya, cinta yang tidak terbalas, dan kekuatan alam. Dalam beberapa budaya, mereka juga dianggap sebagai penjaga laut dan perairan, melindungi dari bahaya dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pengaruh terhadap masyarakat. Legenda ikan duyung telah mempengaruhi seni, sastra, dan budaya di seluruh dunia. Mereka muncul dalam berbagai bentuk, dari lukisan dan patung hingga film dan buku. Makhluk ini juga sering digunakan sebagai simbol dalam branding dan pariwisata, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau. Secara keseluruhan, legenda ikan duyung mencerminkan daya tarik manusia terhadap misteri laut dan makhluk yang mungkin menghuni kedalaman air. Kisah-kisah ini meskipun bervariasi antar budaya, berbagi tema umum tentang keindahan, bahaya, dan keajaiban dunia bawah air.